Kita harus memiliki karakter yang semakin wangi saat kita melewati ujian demi ujian. Berapa banyak kehidupanmu digores, berkali-kali dilukai untuk cantik di hadapan Allah, maka engkau ditempa, engkau digores. Supaya apa? Supaya ada kerendahan hati, supaya emosimu tidak nampak. Semakin saudara dihancurkan, semakin saudara diomongin, semakin saudara dihakimi, semakin saudara dibuat tidak adil, di situ saudara kuat, di situ muncul keharumanmu. Jangan mudah terluka. Hatiku, yes Lord, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hati, melekat dengan hatimu. Mengajarkan kami, mengajarkan untuk melekat terus kepadamu. Di tengah ketidakmengertian, kami belajar mau mengerti. Itu sebabnya Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, karena Kau mengajarkan kami tidak berada jauh di dalam dekapan hati-Mu ya Bapa. Melekat hatiku, melekat
dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menatap jiwa-jiwa untuk membawa kepadamu. Kami mau belajar Tuhan, di tengah-tengah Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap fokus untuk menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu. Kau mengurapi setiap kami. Kau ajar setiap kami Tuhan untuk tetap setia, tunduk, taat kepadamu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya pagi hari ini kami adalah orang yang berbahagia. Kami diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minta pointernya. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi saya sempat ke belakang, ya saya mengganti gambar ini. Ya, saya percaya bahwa sungguh sulit. Ini hari-hari yang sangat membuat melelahkan. Sekali lagi, Bapak Ibu harus dewasa. Jangan oleh karena sesuatu, Bapak Ibu ngambul sama Tuhan. Saya belajar di sini. Saya kehilangan harta. Sekarang saya kehilangan anak. Tapi saya tidak kehilangan Tuhan. Keputusannya tidak dapat terselami. Dia yang atur semua. Saya harus belajar mengerti, memahami apa yang menjadi keputusannya. Sekalipun yang paling berharga itu hilang. Sulit. Dia buah hati saya. Kadang ayat ini, gimana kami harus mengerti? Sama ibunya, apalagi yang kami harus berikan? Sampai yang paling berharga, itu terhilang. Bapak Ibu tidak bisa merasakan. Saya pernah kehilangan ibu saya. Saya pernah kehilangan kakak-kakak saya. Saudara-saudara saya.
Saya pernah kehilangan harta. Tapi ini yang paling terberat. Lalu saya memandang jemaat. Kalau persoalan kecil, kok kecewa. Kok belum merasa terhilang. Saat kamu terhilang, tetap setia sama Tuhan. Tidak pernah marah sama Tuhan. Sampai detik akhirnya, dia tetap datang ke gereja. Apapun alasannya, dia tidak pernah untuk tidak menghadap kepada Bapanya, kepada Tuannya, kepada Rajanya. Sedih kalau saya melihat sesuatu hal, Bapak Ibu tidak mencari dia. Sedih. Di sini kami merasakan tidak untuk merasa memiliki, kami diajar. Apa yang menjadi kebanggaan, suatu kelak kau akan kehilangan. Dia yang mengatur segala hal dan kita harus belajar untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi keputusannya. Sekalipun yang paling berharga terhilang dalam hidup kita, keputusannya. Kita belajar firman ini, perjalanan dari Surabaya, tiba-tiba saya di mobil, kamu akan memahami hambaku. Ibunya duduk di belakang, mana iPad saya mau lihat ayat ini. Apa yang dimaksud dalam ayat ini saya cari. Dan saya dapatkan dalam kitab Roma ayat 11 dan 33. Roma 11 ayat yang ke-33 demikian bunyi firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat ini mengajarkan kepada saya, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Alangkah dalamnya itu batos of the deep sea. Laut yang paling terdalam. The deep sea. Tidak bisa dilihat lagi. Kapal selam pun bisa mati. Ketika ada dalam kedalaman yang begitu dalam, maka itu ada ruang hampa udara. Dan yang di dalam sekalipun di kapal selam, itu juga mengalami kematian. Hikmat, pengetahuannya begitu dalam. Tidak bisa kamu ngerti hambaku. Kekayaannya itu plotos. Kata plotos itu kemurahan hati yang besar sekali. Penuh meluap. Betapa dalam kasih Allah itu. Saudara belajar di sini. Justru saya yang mulai. Saya ingat pesan Tuhan. Jemaatmu akan melihat dari apa yang kamu alami. Di sini mesti saya yang paling pertama. Bagaimana rasa kehilangan. Tapi saya mau bilang, kasih Allah itu dalam sekali. Sekali lagi saya bilang, saudara kehilangan harta, tidak begitu dalam sakitnya. Saudara bisa cari, bahkan bisa melipat gandakan sampai 30, 60, 100 kali lipat. Kalau kehilangan yang terkasih, anak, dia tidak bisa kembali lagi. Tapi saya belajar di sini. Memisahkan antara menjadi hamba dengan perasaan orang tua dan anak. Saudara belajar di sini. Jangan segala sesuatu saudara ukur. Kasih Tuhan dengan jawaban. Ketika saudara dijawab,
Tuhan mengasihi. Ketika saudara diberkati, Tuhan baik. Bisa sendak. Ketika kehilangan, saudara bisa bilang, dia baik. Kasihnya meluap. Saudara belum merasakan. Hari-hari ini, kami punya anak yang satu masih ada. Sekarang baru terasa. Tadi pagi ibunya nangis saja. Saya belajar harus kuat. Saudara tidak akan pernah merasakan itu. Bagaimana hati seorang bapak dan ibu kalau melihat anak yang terhilang dalam kitab Lukas 18. Dia mencari anaknya, dia bergirang, itu anaknya kembali. Dia girang. Dia pestakan anaknya. Dia tidak mau sekalipun anaknya itu menghabiskan harta. Tapi ketika anaknya kembali, dia pesta, dia bergirang, dia sukacita. Dia merasakan suatu gelora dalam hatinya. Bisa enggak pesta ketika anak kita hilang? Ibunya bilang, sulit seperti Daud. 1 minggu dia nangis, minta kesembuhan anaknya. Tapi ketika anaknya meninggal, dia mandi, dia ganti pakaian, dia makan. Dia tertawa, dia bersuka cita. Dan ayat itu ternyata sulit. Ketika kita mengalami kehilangan anak. Di sini saya memahami ayat ini. Daud bisa bersuka cita. Ternyata sulit. Perlu perjuangan untuk sukacita. Sama seperti Daud. Begitu dia mendengar anaknya meninggal. Lalu dia mengganti posisi. Kami berusaha untuk pergi keluar kota. Supaya melupakan itu semua. Ternyata sampai di kota tujuan. Tetap tidak bisa. Tak ada yang bisa menggantikan. Dan sekarang saya semakin mengerti. Miliaran pun, triliunan pun, tidak bisa mengobati, mengembalikan posisi anak ini. Tidak bisa. Tidak bisa diukur dengan uang. Suatu kelak, apa pelajarannya? Kalian sebagai orang tua, jangan coba-coba mencampakkan anak-anakmu. Sebagai anak-anak, jangan pernah mencampakkan orang tuamu. Ketika kau kehilangan, disitulah penyesalannya. Selagi masih bisa, bangun sebuah hubungan yang baik. Saya membangun hubungan pun rasa pedih. Ada hati di sini. Tapi tidak bisa hati itu entah hilang kemana. Tidak bisa memahami. Tapi dia itu plotos. Kemurahan hatinya besar sekali. Dia penuh, dia meluap. Aku mengasihi engkau hambaku. Ya tapi hilang Bapa. Tapi engkau ambil Tuhan. Makanya ayat ini saya katakan, kamu tidak akan bisa menyelami pikiranku. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih, adil, penuh belas kasihan. Tuhan itu yang menciptakan apa yang sulit buat Tuhan sembuhkan. Kita pegang ayat ini. Yang sulit tulang-tulang belulang bisa disatukan kembali. Yang sulit 4 hari mati bisa dibangkitkan lagi. Apa yang sulit bagi Tuhan? Dia yang ciptakan. Tapi kalau dia ambil, mari kita bilang, dia Allah yang baik. Saya belajar berbicara ini. Di tengah ketidakmengertian, saya berkata dia tetap terbaik. Kalau saudara kehilangan berkat, itu ujian terlalu kecil bagi saudara. Cobalah saudara belajar. Supaya saudara dewasa, saudara strong.
ketika saudara dikecewakan, ketika saudara dilukai orang, belajar untuk meminit hatimu, belajar. Yang paling terhilang ini sungguh sangat pedih, tidak ada obat ini. Tapi saya belajar, dia Allah yang baik. Saya belajar ngomong itu, walaupun sulit. Alangkah dalamnya kasih-Mu Yesus. Dia sangat mencintai anak kami ini. Sangat mencintai Pian. Mohon maaf kata, 2 minggu berturut-turut saya mesti bahas tentang ini. Tapi saya mau memberikan sebuah pemahaman buat saudara. Dari peristiwa ini, apa yang Tuhan mau bicara? Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam peristiwa ini? Bukankah perkara besar? Ada yang dijawab. Yang di luar kota dijawab. Pilkada menang. Di jemaat dijawab. Ada benih ilahi dalam kandungan. Dijawab. Pekerjaan. Dijawab. Anaknya sukses. Ketika kami berdoa, enggak dijawab. Tuhan bilang, kau belajar mengerti hambaku. Bukan masalah dijawab, tidak dijawab, tapi mengerti. Banyak orang dijawab baru mengerti, tapi tidak dijawab, enggak ngerti-ngerti. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang selalu saya khotbah tentang kitab Daniel. Ditolong, tidak ditolong, aku tetap menyembah Bapakku. Ini ujian buat saudara. Menjadi pribadi yang radikal. Saya ingat tema kita, visi GPI. Yehuda menjadi mempelai Kristus. Persiapkan dirimu. Masalahnya, Vian di luar, kita belakangan. Tapi suatu kelak, kita semua akan ke sana. Siap atau tidak. Kembali berpulang kepada saudara. Apakah saudara masih setia atau tidak? Apakah saudara masih taat atau tidak? Apakah saudara masih mementingkan ego saudara apa tidak? Teringat bulan Desember dia pulang. Waktu dia kerja, dia ngurus bisnis saya di Mataram. Kapan kamu balik ke sini? Kita butuh penerus untuk pelayan Tuhan. Desember. Setelah Desember lewat, dia pergi lagi. Kami sempat terus marah kepada dia. Papamu pelayan Tuhan, papamu sudah meninggalkan semua. Fokus sama Tuhan, apa yang kamu mau cari? Dia balik lagi Desember. Kalau nggak salah Desember dia balik untuk Natalan. Setelah itu dia terus pelayanan. Dan sekarang Desember dia pergi lagi dan tidak kembali-kembali. Tapi dia melahirkan benih. Dia tunggul yang ditebang, tapi tunas-tunas harus muncul. Itu saudara dan saya. Belajar di sini, mencintai Tuhan sampai detik akhir. Pagi menyembah, siang masuk rumah sakit. Langsung. Jumat Jum pagi, ibunya dengarkan di telinga. Setelah jam 6 ke depan angpa, langsung koma. Tapi dia masih mendengar firman. Bagaimana dengan saudara? Ayolah, belajar setia. Diajarkan bagaimana setia.
penderitaan tidak menghalangi untuk dengar firman. Sedih saya melihat jemaat masih sibuk dengan diri sendiri. Belajar di sini. Dengar firman. Makanya waktu ikut Zoom itu saya teriak nangis. Rupa-rupanya ada panggilan, Pak segera ke dokter, segera ke rumah sakit. Rupa-rupanya setelah dia dengar firman, dia sudah tidak bisa lagi sadarkan diri. Apa pelajarannya? Dengar firman. Di detik-detik terakhir tetap dengar firman. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kata tak terselidiki, tak terselami. Anexerionaitos. Artinya tidak bisa dimengerti. Umur 30 tahun Tuhan. Tidak bisa mengerti Tuhan. Sampai hari ini Tuhan. Kenapa Tuhan? Tidak dijawab doa. Saya ini habis harta saya. Untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kami berkomitmen sama Fian. Itu lagu kita beri untuk Tuhan. Dia yang mau juga. Tak ada rasa memiliki untuk harta ini. Tak ada. Tapi itu pun apa yang kami lakukan. Masih anak harta yang tersayang ini diambil. Tidak terselami. Ayat-ayat ini, minggu kemarin yang saya bilang bagaimana sukacita di tengah kehilangan. Berbahagialah engkau di tengah-tengah pencobaan. Bagaimana bisa berbahagia? Tapi kalau melihat ayat ini lagi, tambah lagi. Bagaimana kita bisa mengerti? Tapi disinilah kita belajar. Belajar mengerti hati Tuhan. Di tengah ketidaknyamanan. Kalau sampai hari ini saya masih melihat jemaat tidak mengerti. Belajarlah. Bagaimana seperti kami yang harus mengerti isi hati Tuhan. Apakah mungkin saudara akan mengerti di tengah proses yang sama? Baru saudara mengerti. Gak dapat dimengerti. Oh sungguh benar, terjemahan Saudara Indonesia, Allah kita sangat baik kepada kita semua. Dia baik kepada kita semua, termasuk kepada kami. Dia baik. Kebijaksanaan dan pengetahuannya tidak dapat dipahami oleh manusia, termasuk kami. Tak bisa kami pahami. Mustahil kita mampu mengerti keputusan-keputusannya dan cara dia mengatur segala hal. Kalau hari ini dia panggil, bagaimana kita bisa mengerti? 30 tahun cukup anakku. Bagi dia, pian sukacita. Selama perjalanan kemarin kami berdoa. Terlepas dari orang yang bisa memahami dan tidak. Ketika kami berdoa, diperlihatkan ini anak. Dia sukacita. Dia menari. Dia pakai sayap. Dia tersenyum. Padahal saya tidak kasih lihat bagaimana keadaan anak-anak di dalam peti. Pada waktu dimandikan dia tersenyum. Pada waktu dipakai sepatu kakinya rata. Tapi setelah kami perhatikan ternyata kakinya jinjit. Seperti orang menari.
nari balet, jinjit. Penglihatan dengan apa yang terjadi connect hanya selang beberapa waktu. Kamu kehilangan, iya, tapi kamu tidak mengerti. Dia senang, dia suka cita ketemu mempelainya. Dia ketemu sama rajanya, ratu ketemu rajanya. Anak ketemu bapaknya. Mempelai wanita ketemu mempelai laki-laki. Ketemu Kristus. Dia senang, dia suka cita. Kita yang hancur. Belajar mengerti. Semua yang terjadi, kita harus belajar ini mengerti. Tidak bisa kita selami. Apa maunya Tuhan? Karena dia yang mengatur semuanya. Hidup kita, bisnismu, pekerjaanmu, sekolahmu, keluargamu, pasangan hidupmu. Dia yang atur semua. Kalau hari ini diberi keturunan, kalau besok dia ambil, karena dia yang ngatur. Kalau hari ini kau diberkati, kalau besok terhilang, jangan marah. Karena dia yang atur. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapa dalam bahasa Indonesia sehari-hari, siapa yang dapat mengerti cara-caranya ia bekerja. Dia mengatur segala hal, kalau bahasa Indonesia sehari-hari, siapa yang dapat mengerti cara-caranya dia bekerja. Tidak sanggup. Kami hanya menangis dan berteriak. Lalu saya bilang sama ibunya, minimal sedikit saja. Dia datang dan melihat papa, saya sudah senang. Lalu ibunya bilang begini, berarti kamu kurang beriman. Orang yang beriman, dia percaya sekalipun dia tidak melihat. Fian sudah bersama-sama dengan Bapaknya di sorga. Itu orang beriman. Jadi kalau saudara-saudara yang pernah ditinggal, Pak Wayan istrinya ditinggal, Bu Nona kehilangan ibunya, percaya dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itu orang beriman. Ibu Yuli juga, orang tuanya. Ada beberapa yang banyak kehilangan, tapi percaya dia bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itu orang beriman. Realita kita tidak dapat memahaminya. Kita tidak tahu mengapa orang benar kadang jatuh dan orang jahat makmur. Kita tidak mengerti, tidak bisa memahami. Terkadang juga kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan orang yang kita kasih meninggal dengan cara atau waktu tertentu. Kenapa? Kita tidak bisa mengetahui rahasianya. Kita tidak dapat memahami kenapa orang lain mengalami mukjizat, pertolongan Tuhan, sementara kami tidak. Ayub kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan penyakit, kehilangan kesehatan, sampai 42 pasal, terus ditempa. Bagaimana Naomi kehilangan 2 anaknya, tapi dia ada punya mantunya. Orang lain ketika berdoa, mukjizat terjadi. Sampai detik terakhir kami percaya, dia pulih, dia sembuh. Ternyata di pompa-pompa jantungnya. Dokternya berkata, mohon maaf. Orang lain ditolong. Sepertinya kami tidak ditolong. Perkara besar bukan berdasarkan disembuhkan. Perkara besar bukan berdasarkan kita diberkati. Perkara besar yang kita dengungkan, yang kita khotbahkan mulai November sampai Desember. Perkara besar, Fian jadi mempelai Kristus. Apakah itu bukan perkara besar? Banyak orang mencela, orang lain mukjizat, tapi dia sendiri tidak mengalami mukjizat. Jangan salah.
Hati orang tua sedih, tapi perkara besar tetap terjadi bagi dia. Saya menghantar 3 pribadi menjadi mempelai Kristus. Dan saya percaya juga kita semua akan menyusul ke sana. Tinggal tunggu waktu. Tapi saya pastikan saudara semuanya dalam keadaan siap. Tetap sehat, tetap diberkati, tetap menjalani kehidupan, tetapi kerohanian saudara tetap mendapatkan tuntunan Tuhan. Saudara double dapatnya, diberkati di bumi. Saudara ketemu mempelai Kristus. Jadi bukan berarti mukjizat itu harus kita lihat dengan mata kepala sendiri. Harus kita nikmati sekarang. Bukan begitu. Roma 11 ayat 34. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Sebab siapa di antara kita yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang sedemikian dalam pengetahuannya sehingga dapat menjadi penasehat dan pembimbingnya? Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Itu benar. Seperti tingginya langit. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancanganmu tidak sama dengan rancanganku hambaku. Tidak akan pernah sama. Seperti tingginya langit dan bumi, begitu jauhnya. Bagaimana rancangan Tuhan terhadap Vian. Bagaimana rancangan Tuhan kepada kami suami istri. Bagaimana rancangan Tuhan kepada Sam. Bagaimana rancangan Tuhan kepada Bapak Ibu. Bagaimana rancangan Tuhan bagi pemirsa yang menonton di media ini. Tidak bisa kita memahami, mengerti. Begitu dalamnya kasihnya. Ada banyak orang ingin melihat kasih itu merupakan buah nyata. Bisa dilihat. Tapi tatkala tidak bisa dilihat, sesungguhnya itulah kasih Tuhan. Banyak orang mati sia-sia, meninggalkan Tuhan. Di sini saya mulai mengerti. Saya diingatkan sama saudara saya, Yakub, kamu ingat Reshoda. Ketika dia berdoa bagi suaminya dipulihkan. Hanya 1 tahun dia pergi meninggalkan, dia meninggal. Reshoda marah, kecewa. Lalu dikasih gambaran. Setelah dia dipulihkan, beberapa tahun kemudian, ini kejadiannya suamimu, ini kejadian. Dia menangis, menyesal, minta ampun. Biar dia dipanggil Tuhan hari ini. Dia katakan begitu. Karena ketika dia dipanggil Tuhan, posisinya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kau berikan kehidupan, kalau kau minta kehidupan, tetapi di tahun ke depan itu, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Suaminya suka pukul istri. Itu dia lakukan. Tapi apa yang dia berdoa ketika suaminya dipulihkan, justru dia dipanggil Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menuntut supaya Allah mengerti kita. Dan seringkali kita berpikir kenapa Allah mengizinkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada kita. Kita mau sehat, kita mau diberkati, kita mau sukses. Tetapi ketika terjadi sesuatu, bolehkah kita berpikir Allah itu baik? Dia tetap baik. Walaupun sulit, tapi dia tetap baik. Ayat 35. Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus mengganti
memberikannya? Saudara lihat ayat ini. Dan siapakah yang pernah memberikan cukup banyak kepada Tuhan sehingga dapat menuntut sesuatu dari Dia, firman Allah yang hidup. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Saudara, apa yang kau beri? Jangan pernah kita berpikir bahwa kita sudah banyak memberi kepada Tuhan. Dan siapakah yang pernah memberikan cukup banyak kepada Tuhan? Kami diajar di sini untuk mengerti apa arti memberi. Sampai kedalaman hati. Kalau memberi sampai terlepas, sampai hati betul-betul hancur lebur, itu baru memberi. Dan hari ini kami memberikan buah hati sampai rasa hancur hilang. Ini baru namanya memberi. Tuhan sudah luaskan ujian sampai habis-habisan harta. Tapi tidak sampai di sini. Tapi ketika Fian ini diambil, dalamnya minta ampun. Setiap hari ibunya menangis, kami menangis. Pemberian yang berharga. Dan kami tidak menuntut. Bapa, apakah kau tidak sedikit memberikan penghormatan? Aku sudah beri banyak harta. Kenapa mesti ambil lagi? Hargai pengorbananku, Bapa. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut saya. Jangan pernah kalau engkau memberi sedikit lalu kau tuntut Tuhan. Ini pemberian yang terbesar. Tidak berani saya ngomong. Saya takut ngomong. Tidak berani. Jadi pelajarannya hari ini. Kalau kau masih memberi harta. Tuhan bilang. Berapa banyak sih kau beri? Sehingga kau nuntut dia. Tuhan, aku sudah lakukan ini. Tolong berkati aku Tuhan. Jangan kau tuntut. Belum ada apa-apanya. Dan ini saya rasakan. Ternyata enggak cukup di harta. Sampai dalam. Rasa pedih. Seperti mur yang dikerat. Pelajaran kemarin seperti dikerat hatinya. Dalamnya minta ampun. Rasa kehilangan. Rasa memberi. Sampai-sampai ibunya bilang, apapun itu, lakukan. Yang penting Fian ada. Ibunya ngomong begitu, yang penting Fian ada. Apapun yang Tuhan minta, yang penting Fian ada. Tapi saya bilang sama ibunya, inilah memberi yang terbaik. Yang tidak boleh kita tuntut kepada Tuhan. Tidak boleh kita menuntut. Halo, apa yang kau beri buat Tuhan, jangan kau banyak menuntut kepada Tuhan. Saudara tidak merasakan seperti kami. Kami pun tidak berani ngomong. Tuhan, hargai pengorbananku Tuhan. Tuhan, hargai pelayanan. Tidak berani saya ngomong. Karena saya tahu, pikiran saya sama pikiran Tuhan, bagaikan tingginya langit dan bumi. Tidak bisa saya selami. Tidak bisa kita ukur pikiran Tuhan. Tidak bisa kita menuntut sesuatu dari Dia. Kalau Tuhan tidak tolong, saya akan tinggalkan Tuhan. Aduh. Apalagi itu. Belum kehilangan. Baru nggak dihargai. Jadi saya mau bilang, pelajaran ini, saya tidak kejar penghormatan. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi jabatan yang saya pingin. Beberapa jabatan yang mau ditawarkan ke saya. Tahun depan, saya tolak semua. Saya bilang sama ibunya, saya tolak. Saya nggak mau lagi. Jadi ketua ini. Saya mau cari jiwa-jiwa. Saya mau menguatkan Fian-Fian di akhir zaman ini.
Saya mau mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang, anak-anak muda yang terhilang. Itu tujuan hidup saya. Saya nggak mau duduk hanya menjabat sesuatu. Nggak. Nanti bulan Februari saya akan ngomong, tidak lagi, tidak mau, tidak tertarik. Yehuda ini, saya sudah ngomong sama ibunya, bukan milik kami lagi. Milik Tuhan, milik Bapak Ibu. Tidak ada rasa niat kami mengorbankan sesuatu untuk anak-anak kami, penerus. Tidak. Siapa yang mau? Lanjutkan Yehuda ini. Biasanya kalau bapaknya berkorban, orang tuanya berkorban supaya ada penerus anaknya. Saya tidak. Dari atas mimbar ini, tidak. Kalau Yosua mau silakan, kalau dia tidak mau, siapa yang mau? Generasi, karena lihat Musa tidak teruskan kepada anaknya, tapi dia teruskan kepada Yosua. Imam Eli tidak teruskan kepada anak-anaknya, tapi dia teruskan bukan kepada suku Lewi, tapi dia teruskan kepada Benyamin, yaitu Samuel. Nabi Samuel. Jadi saya tidak merasa lagi memiliki. Kalau merasa memiliki sesuatu, kehilangan itu sakit. Kalau saudara menggenggam harta, hilang sakit. Saudara menggenggam anak, hilang sakit. Saudara menggenggam apapun di luar Tuhan, maka sakitnya akan terasa. Tapi kalau saudara melepaskan kepemilikan saudara, saudara bahagia. Saudara akan bahagia. Jadi kalau saudara dititip sesuatu apapun itu, yang saudara jalani hari ini, itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Termasuk Fian, hambaku, suami istri, Fian bukan milikmu, milikku. Dan Alkitab berkata di dalam ayat 36. Ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasanya. Dan segala sesuatu itu kemuliaannya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya berasal dari Allah. Hartamu, anakmu, keluargamu itu dari Allah. Dan adalah untuk Dia. Kalau pian dipanggil pulang karena Dia yang punya. Bukan kami yang punya. Manusia kami, ya di anak kami. Tapi dia milik Allah. Makanya namanya Milanda. Saya diingatkan sama ibunya sebelum dia lahir kasih nama siapa? Milanda. Milik Allah. Bunda, ayah dan bunda. Milanda. Di depan namanya milik Allah. Jadi kami hanya dititipkan. Dia milik Allah. Semuanya berasal dari Allah dan untuk Allah, terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Bisakah kita berkata, terpujilah Allah ketika anak kita diambil Tuhan? Hari ini saya mau sampaikan di atas mimbar. Terpujilah Allah karena engkau mengambil dia menjadi mempelaimu. Saya harus berani berkata demikian walaupun di dalam terkores begitu dalam. Kehilangan yang begitu dalam. Tapi saya mau katakan, terpujilah dia. Terpujilah Allah. Inilah pelajaran buat saudara. Jangan sedikit-sedikit saudara marah kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit saudara ngambul sama Tuhan. Belum apa-apa. Banyak rancangan untuk Fian. Tapi saya tidak mengerti ke depan itu Tuhan mau buat apa. Tapi yang saya pahami adalah dia punya rancangan yang besar terhadap generasi. Kami berangkat dari penglihatan pernyataan Tuhan. 2015 saya pernah nyampaikan di tempat ini. Saya di depan dan ada jubah begitu panjang. Dan di belakang saya itu banyak anak-anak muda. Dan di belakang itu, paling belakang, jubah ujungnya dipegang sama ibunya.
tahun 2015. Kami di Surabaya, kami baru mengerti Vian di mana. Tidak ada Vian di situ. Dan kami baru mengerti penglihatan 9 tahun yang lalu tergenapi, memang Vian tidak ada di situ. Terpujilah dia, karena dia sudah merancangkan hal-hal yang tidak pernah kita pahami. Enak berjalan bersama Tuhan. Enak kita berjalan dalam karunia-karunia-Nya. Dan kita dikasih tahu, begini dan begini. Kita harus belajar untuk mengerti, memahami semua itu milik Allah. Dan kembali kepada pemiliknya. Hidup kita hanya untuk kepentingan Dia. Dan setiap kita wajib memberikan pertanggungjawaban kepadanya. Wajib. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik menderita, tapi dia berbuat kebaikan. Dalam terjemahan lain, dalam keadaan itu tinggikanlah Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Dan hendaklah setiap kalian selalu siap menjawab orang-orang yang bertanya, kenapa kamu masih berharap kepada Yesus? Sampai hari ini kalau ada orang bertanya, apakah Yesus menjawab doamu? Ya. Apakah Yesus yang engkau percayai adalah penolong bagi hidupmu? Ya. Jangan berkata ketika tidak dijawab, terjadi mukjizat buat Vian. Lalu kita berkata, kita kecewa, kita tinggalkan dia. Tapi kita harus berkata, apakah ada orang-orang yang datang meminta sebuah kesaksian, meminta dikuatkan firman? Apakah kau masih menyampaikan pesan itu? Apakah kamu masih berharap kepada Yesus? Iya. Dan sampai hari ini, saya masih bisa memberitakan firman. Sepanjang hari kami perjalanan, kami kuatkan orang. Sampai orang datang masuk di kamar, kami tidur berempat di kamar itu. Karena ada saudara yang datang hanya minta dikuatkan. Kami di dalam keadaan kehilangan, mereka minta dikuatkan. Kami bertanggung jawab. Kami bisa membedakan mana perasaan dan mana tanggung jawab sebagai hamba Allah. Kalau perasaanmu lebih kuat, maka engkau akan kehilangan. Pengharapanmu akan terhilang. Engkau tidak bisa menyaksikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tolong pisahkan bagaimana ibunya Yesus. Ketika dia istilahnya meremas tanah, dia melihat wajah anaknya disalib. Tapi dia bisa membedakan mana perasaan orang tua dengan mana perasaan dia adalah sang juru selamat. Kita pun juga harus bisa membedakan. Jangan campur baur. Ketika perasaanmu terluka, lalu pelayanan kau bawa-bawa. Kesaksian kau bawa-bawa. Jangan, saudara harus bisa membedakan. Bedakan. Mana ketetapan untuk menyenangkan Tuhanmu. 16, tetapi hendaklah kamu menjawab dengan lemah lembut, dengan rasa hormat, dan jagalah supaya hatimu bersih. Jaga. Dengan demikian orang-orang itu yang menceritakan hal-hal yang
tidak benar tentang kamu akan merasa malu sendiri ketika mereka melihat bukti bahwa memang kelakuanmu baik karena kamu melayani Kristus. Pada waktu beberapa hari, teman-teman pelayanan, teman-teman gereja yang tahun 2000 berapa itu saya lupa, 2005 itu semua datang. Yang saya tidak pernah ketemu selama puluhan tahun. Dia datang lihat Vian. Teman-teman sekolahnya pun datang, dia menangis dan menangis. Teman-teman sekolahnya rupa-rupanya dia bantu. Dan mereka bercerita di atas kuburan. Vian suka bantu saya. Vian suka bantu saya. Itu orang-orang seberangnya suka dibantu. Dia tidak pilih-pilih membantu orang. Dan baru sekarang saya mengerti. Dia menjaga hatinya. Dia tidak pernah mau terluka dengan apapun. Sehingga tidak ada satu titik pun yang melihat bagaimana masa lalunya. Tapi dia melihat seorang anak yang luar biasa. (17) Karena itu ingatlah, kita tidak perlu menderita karena kita hanya melakukan hal-hal yang baik saja. Ketika kau tidak diberkati, ketika engkau mengalami kehilangan kesehatan, tetap layani dia, tetap cari dia, tetap dengarkan firman-Nya, tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Sakit pada waktu hari Selasa itu dia sakit. Masih menyembah. Siang seperti tadi saya bilang, dia dibawa ke rumah sakit. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan penderitaannya, dengan dia membangun hubungan dengan kekasih pujaan hatinya. Saudara belajar di sini. Belajar engkau setia. Membangun hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena melakukan hal-hal yang jahat, seharusnya kita malu. Tapi hari ini, lewat peristiwa Vian ini, saya mengajak jemaat Tuhan, bersikaplah dewasa. Jadilah mempelai Kristus yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan satu apapun, yang matang buahnya. Jadilah Ester, jangan jadi Hadasa, jadilah Ester. Diperkenan berjumpa dengan mempelainya. Apa yang saudara cari? Dan hari ini, rasa untuk memiliki sudah tidak ada lagi. Semuanya untuk dia, hanya untuk dia. Kemuliaan hanya untuk dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kau belajar mengucap syukur. Kehilangan apapun, kita mengucap syukur. Dia baik, dia Allah yang baik, dia Tuhan yang baik, dia Allah yang baik. Dialah Rabaya sakat akal Rabaya Rabaya. Dialah Rabaya sakat akal Rabaya. Amin, amin, amin Tuhan. Ku bersyukur
balik kehilangan aku bersyukur padamu. Syukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, oh haleluya, aku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Oh, ku bersyukur, katakan ku bersyukur Tuhan, katakan bersyukur. Mari kita mengucap syukur atas kebaikannya. Kiala Rama sakatakan arapayase, Kiala Rama ase. Syukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Di balik kehilangan, kami belajar tetap mengucap syukur. Di balik pedihnya hati, kami tetap mengucap syukur. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk terus dalam kesedihan berkepanjangan, untuk terus terjatuh. Satu domba pun Engkau cari. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami mengalami keterpurukan, tapi Engkau mencari mengkuatkan kami. Itu sebabnya kami hari ini bersyukur, bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Bapa, Engkau baik, Engkau baik. Buah hati kami Kau panggil, Engkau baik. Berkati sidang jemaat-Mu. Mereka harus belajar Tuhan untuk setia. Sampai detik akhir kehidupannya, dia tetap setia dan bersyukur bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau mengajarkan kami lewat firman ini Tuhan, untuk menjadi pribadi yang strong, pribadi yang kuat, pribadi yang selalu mengingat akan kekasih pujaan hatinya, yaitu Kristus. Selalu mengingat akan firman, selalu menebarkan kebaikan kasih sayang, selalu melayani Engkau. Kami mau belajar dari sini Tuhan, untuk mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau yang pertama, Engkau yang paling utama dari hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati, mari sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu.
hari ini Tuhan adakan syukur bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan membawa suatu sukacita ilahi mengakhiri 2024 ini dengan suatu pertolongan yang ajaib, sukacita yang luar biasa. Dan kami percaya jemaat-Mu adalah jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kesuksesan, jemaat-Mu yang Tuhan mengalami mukjizat dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, segala sesuatu apa yang mereka minta, mari Engkau mendengarkan doa mereka dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Seperti Engkau membawa kami ke tempatnya dengan selamat, bawa kami pulang dengan selamat ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Terimalah berkat dari Bapa Sorgawi, angkat kedua belah tangan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah hidup-Mu. Wajah Tuhan selalu menyinari-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kesehatan-Mu diberkati, pendidikan-Mu diberkati, lumbung-lumbung-Mu diberkati. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah kemanapun Engkau pergi, dia selalu menuntun-Mu sehingga membuat Engkau bergelori dan bersukacita. Diberkatilah Engkau di bumi dan diberkatilah Engkau di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, kata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat siang.